Teman-teman, jadi kita kembali ke materi ya. Pertama mungkin untuk perkenalan kepada teman-teman kita yang sudah bergabung dan mungkin kepada teman-teman juga yang mau memperdalam lagi mengenai teori trading. Nah, teori trading ini untuk memberitahu kenapa sih trading bisa untung gitu ya. Trading itu ngapain? Kenapa apa yang kita lakukan jadi kita bisa dapat duit dari trading itu kan? Pertanyaan yang pemula. Kok bisa sih jual beli doang dapat duit? Dari namanya trading itu kan artinya kita melakukan pertukaran. Jadi teman-teman setiap hari sebenarnya sedang melakukan trading. Teman-teman kalau ke pasar beli sayur gitu ya, beli wortel gitu. Nah ini kan artinya teman-teman menukarkan duit si sayur ini ya. Ini misalnya ceritanya duit gitu. Jadi menukarkan duit dengan si wortel ini. Itu kan trading juga gitu. Nah, trading itu biasanya ada asetnya. Jadi ingat ya, selalu ada uang, selalu ada aset. Nah, aset ini macam-macam. Ada emas, ada saham, ada tanah. Tanah juga aset ya, trading tanah. Ada kripto gitu ya. Ada forex gitu. Mata uang asing gitu. Nah, ada uang, ada aset. Selalu ada dua ini ya, uang dan aset di dalam trading. Jadi sebenarnya trading itu kita hanya menukarkan ya dua ini aja, uang jadi aset, aset jadi uang. Nah, pertanyaannya kenapa bisa untung? Jawabannya adalah mirip teman-teman, kenapa kalau beli tanah itu bisa untung. Coba kita bedah deh, kenapa sih orang beli tanah bisa untung? Karena ya ini pasti teman-teman juga tahu ya, uangnya kan beli tanah. Tanah ini anggaplah harganya waktu itu 1 juta per meter. Nah kemudian di seiring berjalannya waktu gitu ya, harga tanah naik sekarang jadi 3 juta per meter. Nah uangnya waktu itu teman-teman beli misalnya 100 juta. Nah sekarang teman-teman dapat berapa? Ya dapat 300 juta kan sekarang. 300 juta. Nah jadi gitu teman-teman. Dari konsep ini kita tinggal ganti aja tanahnya. Saya ganti jadi emas misalnya. Emas. Nah, kita beli emas harganya 1 juta 1 juta misalnya per kilo gitu. Naik jadi 3 juta per kilo, kita beli 100 juta, kita dapat berapa? 300 juta kan? Ini tinggal dikali 3 aja gitu. Nah, emasnya kita ganti aja tinggal saham. Misalnya 1 juta per lot. Nah, kita beli berapa lot? Misalkan 100 juta beli 100 lot. Sahamnya naik, misalnya BNI gitu, saham BNI kemarin kan naik banget. Terus jadi 3 juta. Sekarang kita punya berapa? Kita punya 300 juta. Nah, jadi konsep trading itu simple banget, sama aja kayak beli tanah gitu ya. Karena tanah kan biasa orang paling ngerti ya. Tinggal tanahnya teman-teman ganti. Misalkan kita beli Bitcoin. Satu Bitcoinnya misalkan sekarang lagi di 100 juta. Terus naik, satu Bitcoin naik jadi 300 juta. Kita punya satu, berarti sekarang kita punya 300 juta gitu teman-teman. Jadi benar-benar trading ya kayak gini gitu ya. Ada uang dan jadi aset. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, kalau gitu saya udah ngerti Mas Didi. Sekarang apakah cara untung di trading hanya seperti itu gitu ya? Kalau teman-teman perhatikan, cara tadi itu disebut sebagai beli rendah, jual mahal. BRJM ya. Beli jual mahal. Beli rendah, jual mahal. Kita beli tanah saat harga rendah, 1 juta. Beli. Lalu jual ketika harga tinggi, di 3 juta. Gitu kan? Beli rendah, BR, jual mahal. Kita ganti tanahnya, sekarang kita ganti jadi emas. Sama, beli emas waktu murah, jual mahal. Sama, beli Bitcoin waktu lagi murah, jual di harga mahal. Nah, ini memang sangat umum dilakukan teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa untung dengan cara seperti ini, beli rendah, jual mahal. Tapi, dalam trading, saya mau ngasih tahu ada cara yang lain, yaitu jual mahal, baru beli rendah. Jadi kita jual mahal dulu, baru kita beli rendah. Nah, kok bisa untung kayak gini gitu ya? Pertanyaannya bukannya kalau harga turun
kita malah rugi ya. Anggaplah kita punya tanah 3 juta. Terus tanahnya turun jadi 1 juta. Kan kita rugi dong, gitu kan. Yang ada mungkin di pikiran teman. Nah, tenang aja teman-teman, saya akan jelasin ya. Kenapa prinsip yang kedua ini, yang jual dulu, jual mahal beli rendah, itu kita bisa untung. Jadi, bayangkan teman-teman sekarang tanah itu di harga 3 juta. Teman-teman punya 100 meter gitu. Lalu teman-teman jual di harga, tadi ingat prinsipnya jual mahal beli rendah. Jual mahal beli rendah, JM. Jual tanah di harga 3 juta, 100 meter, teman-teman sekarang punya 300 juta. Bener ya, sekarang punya duit ya, 300 juta. Harga tanah turun jadi 1 juta per meter. Sekarang teman-teman beli tanahnya 300 juta, teman-teman beli tanah 1 juta per meter. Sekarang teman-teman punya tanah berapa? 300 meter. Nih, memang kita kelihatannya rugi ya, jual mahal baru beli rendah. Tapi kita untung sebenarnya. Kenapa? Karena tanah kita awalnya tadi 100 meter. Sekarang kita udah punya tanah 300 meter. Tanahnya malah tambah banyak kan? Malah tambah banyak gitu. Nah, artinya kita bisa untung juga dengan cara yang ini, yaitu jual mahal dulu baru beli rendah gitu. Nah, sayangnya untuk prinsip yang kedua ini, prinsip yang jual mahal beli rendah, itu cuma bisa dilakukan di forex dan di kripto. Jadi kalau teman-teman trading saham, itu teman-teman nggak bisa pakai prinsip jual mahal beli rendah. Harus cuma bisa di prinsip yang pertama, yaitu beli rendah, jual mahal. Gitu teman-teman. Nah, oke, Mas, buat apa sih saya ngasih tahu 2 teknik ini? Jadi trading itu tadi ada 2 teknik ya, yaitu jual mahal dan jual mahal beli rendah. Mas, buat apa sih tahu 2 teknik ini? Emang membantu ya? Coba kalikan ya. Sekarang kemarin deh, contoh ini rupiah ya. Rupiah. Harga rupiah lagi anjlok. Kira-kira orang panik nggak? Panik dong. Kenapa? Karena pada turun gitu. Tapi orang yang pemain forex, dia bisa jadi untung besar pakai trik jual mahal beli rendah. Jadi bayangkan rupiah kemarin kan di 14.000 ya untuk rupiah dolar. Lalu turun sampai ke 16.000 gitu. Jadi kan kita makin lemah. Nah, ketika harga rupiah turun, baru dia beli. Baru waktu rupiah sekarang naik lagi, dia untung gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Saya mau ngasih tahu ke teman-teman, dengan mengetahui teman-teman nggak usah panik. Yang namanya panik itu nggak ada lagi ya. Mau harga naik, mau harga turun, pasti untung, bisa untung. Mungkin teman-teman yang udah pemula ya, yang udah praktek pasti bisa membenarkan ya kata-kata saya ini. Karena mau harga naik, harga turun, kita bisa untung teman-teman gitu. Yang penting adalah arahnya. Yang penting adalah tahu arah. Kita tahu dia mau naik atau kita tahu dia mau turun. Itu kalau teman-teman pakai trik beli rendah, jual mahal, itu harga harus beneran naik kan biar untung. Anggaplah teman-teman beli tanah di harga 1 juta. Kemudian turun jadi 500.000 gitu ya. Teman-teman udah beli di sini, beli rendah. Ini namanya jual jadi JR, BRJR. Beli rendah jual rugi gitu. Malah rugi. Jadi yang penting adalah tahu arahnya. Kalau tahu dia mau turun, ya udah kita jual mahal, maka kita beli rendah untuk memperbanyak aset kita. Gitu teman-teman. Nah, dalam trading konsep berharap harga naik, ini namanya kan kita berharap harga naik dong. Jadi teman-teman, kalau melihat sebuah chart, misalkan kita lihat emas gitu ya. Kita lihat buka emas, ada grafik emas nih. Misalnya begini grafik emas. Nah, kita langsung pikirkan, oh, kira-kira harga mau naik atau harga mau turun ya? Oh, kayak ciri-cirinya ini kayaknya mau turun nih harga emas.
Berarti teman-teman pakai strategi yang JMBR ini, jual mahal beli rendah. Taktik ini dinamakan namanya long di sini. Long adalah berharap harga naik atau beli rendah jual mahal. Short adalah jual mahal beli rendah. Jadi berharap harganya turun, teman-teman. Nah, jadi dengan dua konsep ini itu udah sangat ngebantu ya, teman-teman. Gak usah panik harga mau turun, emas mau turun, properti mau turun gitu ya. Gak usah panik karena ya kita bisa pakai prinsip ini, jual mahal beli rendah gitu. Tapi ingat tadi kalau saham gak bisa ya, saham gak bisa yang ini. Saham hanya bisa beli rendah jual mahal atau prinsip long ini. Nah, jadi itu dua strategi dalam trading, teman-teman. Jadi ketika kita melihat grafik, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah tenang dan subjektif. Jadi kita harus objektif. Misalkan, aduh, saya ini punya tanah atau punya emas. Tentu kan kita berharap harganya naik ya gitu ya. Tapi kita harus objektif. Kita melihat grafik itu harus chart itu grafik ya bahasa Indonesianya. Nanti saya ngomongnya bakal chart, tenang dan objektif. Kedua adalah kita analisa. Kita cari petunjuk. Akhirnya kita dapat menyimpulkan grafik ini mau naik atau mau turun gitu. Tinggal tanyakan ke diri sendiri. Grafik ini kelihatannya mau naik atau mau turun ya gitu ya. Nah, kalau udah tahu baru kita langsung eksekusi. Kalau mau harganya mau naik, kita pakai strategi beli rendah jual mahal gitu. Nah, yang kedua, kalau mau turun kita pakai jual mahal beli rendah.